SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Jami' Makkah yang rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung untuk kita semua. Di antaranya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua untuk bisa kumpul di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat, seiring berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan pada semua yang hadir di majelis ini. Demikian juga seluruh kaum muslimin dari segala mara bahaya, dari berbagai macam dan dari berbagai macam penyakit. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, demikian juga semua orang yang berupaya meneladani apa yang beliau ajarkan, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara doa yang Nabi ajarkan dan Nabi tuntunkan kepada kita untuk kita baca setiap selesai salat subuh adalah kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan thayyib, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk merutinkan kalimat-kalimat ini setelah selesai salat subuh, menunjukkan pentingnya doa ini dan pentingnya doa ini sebagai pembuka hari kita, dan mengisyaratkan tentang 3 kebutuhan harian seorang muslim. Maka 3 kebutuhan harian seorang muslim adalah ingin menambah ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar ilmu, namun ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan bukan ilmu yang membuahkan perdebatan dan keributan. Kemudian rizki yang halal dan thayyib, bukan hanya sekadar asal rizki, namun rizki yang halal dan thayyib. Dan kemudian yang ketiga adalah amal yang diterima. Dan dari 3 hal yang menjadi kebutuhan harian seorang muslim tersebut, Nabi buka dengan ilmu yang bermanfaat. Maka ini mengisyaratkan kaidah al-ilmu qabla al-qaul wal amal, wajibnya berilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka ilmu terlebih dahulu sebelum rezeki yang halal dan thayyib, karena dengan ilmulah kita bisa mengetahui mana rezeki yang halal dan mana yang tidak halal. Tanpa ilmu orang akan buta dan akan salah sangka
sehingga yang tidak halal dianggap halal, atau bahkan yang halal malah dianggap tidak halal. Dengan ilmu maka seorang bisa mengetahui dan bisa berharap agar ibadahnya adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibukalah dengan ilmu untuk menunjukkan bahwasanya ilmulah yang memperbaiki dan ilmulah yang meluruskan ucapan, sikap dan perbuatan kita. Sehingga seorang muslim adalah seorang yang semestinya ilmiah, seorang yang bertindak berdasarkan ilmu. Ilmu ini dalam sisi praktis bentuknya namanya bisa data, bisa namanya fakta, bisa namanya adalah bukan sekedar katanya, namun memang berdasarkan informasi yang valid, pengetahuan yang akurat, dan berilmu sebelum berucap dan berbuat satu hal yang ringan untuk diomongkan namun sulit dipraktekkan. Betapa banyak orang yang sudah lama belajar, sudah tahu kaidahnya, bahasanya ilmu dulu, data dulu, fakta dulu, baru komentar, baru bertindak, baru berbuat, namun realitanya tidak seindah teorinya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita dalam kesempatan pagi hari ini adalah berupaya untuk kemudian merenungkan salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta perlindungan dari 4 kejelekan. Yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya. Dan inilah bedanya antara zikir dan doa dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu berpahala meskipun kita tidak tahu artinya sama sekali, blank sama sekali, ini isinya apa, tentang apa, atau bahkan kita salah kira ini kayaknya ayat tentang kesedihan padahal ternyata berisi tentang surga, atau kita sangka ini adalah ayat gembira padahal bicara tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun salah sangka karena sama sekali tidak tahu isinya apa, itu tetap berpahala. Satu hurufnya adalah 10 hasanah, 10 kebaikan minimalnya. Lain halnya dengan zikir dan doa. Zikir dan doa tidaklah berpahala kecuali orang yang mengucapkannya minimal mengetahui makna global dari zikir dan doa yang dibaca dan diucapkan. Karena hal tersebut maka selayaknya seorang muslim semangat untuk mempelajari kandungan zikir dan doa yang sering kita baca dalam keseharian kita, agar zikir dan doa tersebut lebih itu bermanfaat karena ada nilainya dalam keadaan kita baca dan kita tahu pesan pokok dan isi utama dari zikir dan doa yang dibaca. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita adalah kalimat Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' a'udzubika min haula'il arba'.
Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa, merengek, memelas, mengharap, mengibah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari 4 keburukan dan 4 kejelekan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak bisa tunduk, hati yang tidak bisa merendah, namun hati yang meninggi. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan berupa doa yang tidak didengar. Dan yang ketiga, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau lindungi aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua 4 hal di atas. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW meminta perlindungan dari satu hal, tentu hal tersebut adalah hal yang buruk, hal yang tercelah, sehingga seorang muslim wajib meyakini bahwasanya 4 hal ini adalah keadaan yang buruk, keadaan yang tercelah, bukan keadaan dan kondisi yang terpuji. Dan semestinya ketika kita doa, ketika berdoa dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini, kita panjatkan doa ini dalam keadaan hati kita yakin, sadar dan tahu betul kalau ini adalah satu kejelekan, satu keburukan, dan satu hal yang menakutkan, satu hal yang satu hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi berangkat dari kekhawatiran, maka doa ini semestinya dipanjatkan berangkat dari hati yang khawatir, hati yang takut, hati yang merasa ngeri seandainya mengalami salah satu dari 4 hal ini. Maka kejelekan yang pertama yang Nabi sampaikan dalam doa ini adalah min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Itulah hati yang tidak khusyuk untuk berzikir mengingatmu, hati yang tidak bisa kemudian khidmat, hati yang tidak bisa merendah, tidak bisa menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir itu hambar, tidak ada rasanya, karena zikir itu hanya sekedar formalitas, sekedar aktivitas formalitas aja, rutinitas yang hambar. Itu dampaknya ketika hati itu tidak khusyuk, tidak ada rasa nikmat ketika berzikir dan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hati yang tidak khusyuk li mau'izatika, terhadap nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak bisa merendah, merunduk ketika diberi nasihat. Nasihatnya ayat Al-Quran, dan padahal nasihat yang diberikan adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun meninggi di hadapan nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
malah merespon dengan mengatakan jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Al-Quran, hadis Nabi. Tidak khusyuk di hadapan nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang tidak khusyuk ini la tu'athiru fihin nasihatu. Segala macam nasihat itu tidak bisa menyentuhnya. Segala macam nasihat tidak bisa menyentuhnya, baik nasihat yang bisa berbicara ataupun nasihat yang tidak berbicara. Di antara nasihat yang tidak berbicara adalah kematian, berita kematian, melihat dan menyaksikan kematian. Itu pun tidak menyentuhnya, tetap kemudian biasa-biasa saja, seakan-akan angin lalu. Maka ini hati yang tidak khusyuk. Wa dzalikal qalbul qasi. Maka intinya hati yang tidak khusyuk itu adalah hati yang mengeras, hati yang keras, hati yang kaku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-22, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah hati-hati yang keras sehingga tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam celaka, binasa atau salah satu lembah di neraka untuk hati yang demikian keras, tidak tersentuh, tidak melembut ketika diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan bahasanya mereka semacam ini adalah orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka di antara hal yang semestinya ditakutkan dan dikhawatirkan oleh seorang muslim adalah memiliki hati yang mengeras. Semestinya hal yang kondisi yang kemudian dikhawatirkan oleh seorang muslim adalah ketika hatinya adalah hati yang mengeras, sehingga tidak khusyuk, tidak bisa menghinakan diri, tidak bisa merendah, tidak bisa menunduk, tidak bisa merunduk di hadapan nasihat, di hadapan diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam bentuk nasihat-nasihat. Maka semestinya seorang muslim berupaya untuk, tentu hati yang keras ini ada sebabnya, dan seorang muslim semestinya berupaya untuk menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang menyebabkan kerasnya hatinya. Dan ada banyak faktor yang menyebabkan kerasnya hati. Di antaranya yang pertama adalah al-ghaflatu an dzikrillahi wa tadabburil qur'ani wa ta'amuli fi ayatihi al-kauniyah. Ini adalah lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merenungkan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak pernah membaca fenomena alam. Apa yang terjadi itu dianggap biasa-biasa saja, tidak dimasukkan ke dalam hati. Ada gunung meletus, ya biasa saja. Biasanya juga ada berita gunung meletus. Ada dan banjir, ya dianggap biasa saja. Biasanya juga kadang ada berita banjir. Tidak bisa menangkap dan mengambil ibrah dari kejadian-kejadian. Ya, ada gerhana, ya biasa saja.
tujuan gerhana untuk at-takhwif, memasukkan rasa takut ke dalam hati kita, itu ternyata tidak. Semuanya biasa-biasa saja, tidak kemudian menyentuh, dan kita tidak berupaya untuk memasukkannya. Maka ini diantara hal yang menyebabkan kerasnya hati. Maka seorang muslim semestinya berupaya untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, menyempatkan diri membaca Al-Quran diiringi dengan membaca terjemahnya, sambil merenung, sambil memasukkannya ke dalam hati, memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Demikian juga ketika ada berbagai macam peristiwa alam, maka tidak hanya dilihat sebagai sekedar peristiwa alam, bagaimana hal tersebut bisa masuk ke dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr, semestinya Al-Quran itu bisa menghancurkan kerasnya hati. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung padas, gunung batu, maka bahkan gunung di Saudi itu gunung batu padas, maka la ra'aitahu khashi'ah, ini saya akan lihat gunung padas ini akan merunduk, mutasaddian, bahkan hancur, min khasyatillahi, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Su'ud ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, uridu bihi taubikhul insani ala qaswati qalbihi. Ayat ini isinya adalah celaan pada kerasnya hati manusia, wa adami takhasyu'ihi inda tilawatihi, mencela celaan karena tidak khusyuknya hati manusia ketika membaca dan dibacakan Al-Quran, wa qillati tadabburihi fihi, dan jarang-jarangnya orang mau merenungkan isi kandungan Al-Quran. Maka Allah cela hati manusia yang keras dengan ayat ini. Allah katakan bahasanya kerasnya hati manusia itu lebih keras daripada batu padas. Batu padas dikirimi Al-Quran, hancur. Hati manusia dibacakan Al-Quran nggak bergeming, tetap kokoh, kekeh dengan keburukannya, nggak bergeming sedikit pun. Maka hati manusia ketika keras itu ngalah-ngalahi batu, gunung batu yang padas. Tetap kemudian tidak tunduk, tetap tidak mau merendah, tidak merunduk. Kemudian sebab yang kedua, hati yang mengeras adalah kathratul ma'asi, banyaknya maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba, seorang yang beriman jika berbuat dosa, kanat naqtatun sauda, maka ada titik hitam di hatinya. Jika dia bertobat, berhenti dari maksiat dan mohon ampun kepada Allah, maka hatinya kembali mengkilap. Namun wa in zada zadat, jika dosanya bertambah, maka bertambahlah titik hitam tersebut hatta ya'lu wa qalbahu, sehingga menutupi keseluruhan hatinya. Dzakaran, itulah yang di Al-Quran disebut dengan aran, penutup hati yang bikin keras hati.
Yang Allah ceritakan di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini sekali-kali tidak, bahkan itu ada ran, penutup hati di hatinya disebabkan ulah yang mereka lakukan. Al-Muhasibi mengatakan, i'lam anna dzunuba turisul ghaflatah. Ketahuilah bahasanya dosa itu membuahkan kelalaian. Orang jadi lalai untuk beribadah, lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalai secara umum dalam atau ghaflah, lalai dalam agama kita itu satu hal yang tercela, kecuali satu hal, lalai dalam pengertian tidak kepikiran untuk berbuat dosa. Orang itu lalai sampai lalai dari dosa. Di antara dosa besar itu disebut dengan qadful mu'minatil ghafilat, menuduh zina wanita-wanita yang lalai, itu yang tidak kepikiran untuk berbuat dosa. Maka dosa itu membuahkan kelalaian. Wal ghaflatu turisul qaswatah. Dan ketika orang itu lalai, maka buahnya adalah keras hatinya. Wal qaswatu turisu al-bu'da minallahi. Sedangkan hati yang keras itu dampaknya, buahnya adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala memiliki satu syair yang mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla itmanuha wa taqud dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Ini di antara bait terkenal, ini bait yang populer di kalangan para ulama, bait yang disusun oleh Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama di masa silam. Beliau sampaikan bahasanya, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku lihat dan kusadari dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla, dan membuahkan kehinaan ketika dosa itu jadi hobi. Wa taqud dzunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa itulah sebab hidupnya hati. Wa khairun li nafsika ityanuha. Dan yang lebih baik bagi manusia adalah sejak awal itu durhaka dan tidak mau diajak, durhaka terhadap ajakan dosa. Durhaka terhadap ajakan dosa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di antara hal yang menyebabkan kerasnya hati-hati itu mengeras adalah at-tafritu fil faraidi, adalah banyak meninggalkan hal-hal yang Allah wajibkan. Wal intihakul muharramati, dan asik melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Maka meninggalkan hal yang Allah perintahkan, menerjang, bahkan merasa nyaman, biasa-biasa saja ketika mengerjakan hal-hal yang haram, itu sebab kerasnya hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-13, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ketika disebabkan karena mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Dan secara umum syariat itu adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Maka sebab hati itu mengeras karena melanggar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan perjanjian kita dengan Allah adalah perjanjian untuk menghambakan dirinya, menghambakan diri kepadanya. Dan menghambakan diri kepada Allah hakikatnya adalah kepatuhan untuk menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan dan kepatuhan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di antara faktor kerasnya hati yang keempat adalah al-insighalu bidunya. Terlalu asik dengan dunia. Terlalu asik dengan dunia. Manakala hati, pikiran, badan cuma sibuk untuk ngurusi dunia, ngurusi cari duit, ngurusi bisnis. Nah, itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Wal inhimaq fi talabiha. Kemudian asik masuk dalam mencari dunia. Bahkan wal munafasatu 'alaiha, dan bersaing dalam masalah dunia. Maka yang dipikirkan adalah persaingan duniawi. Persaingan duniawi, tetangga sudah punya apa, tetangga bisa apa, itu ini gimana, kemudian lawan bisnisnya sudah bagaimana, itu yang dipikirkan. Itu yang dipikirkan, hati terkuas di situ, pikiran terkuas di situ. Itu menyebabkan kerasnya hati. Sebagaimana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wa innal qaswata wa ghaladhal qulubi fi fadadin, sesungguhnya kata Nabi, keras dan kasarnya hati itu pada fadadin, itu mereka para pengembala unta. Haitsu yatla'a qarna syaitan, di mana di tempat munculnya dua tanduk setan. Kata Nabi, yang beliau maksudkan adalah Rabi'ah wa Mudhar, dua kabilah, Rabi'ah dan Mudhar. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi menyebutkan ada dua kabilah Arab yang Nabi beri label, mereka itu adalah orang-orang yang hatinya keras. Ada pada mereka al-qaswah, hati yang keras. Kata Al-Khattabi ketika menjelaskan hadis ini, hanyalah Nabi mencela dua suku Arab ini bukan karena semata-mata kesukuan, namun linsighalihim bi mu'alajati ma hum fihi an amri dinihim, karena sibuknya mereka dengan dunia sehingga jauh dari agama, jauh dari akhirat. Wa dzalika yufdi ila qaswatil qalbi, dan itu yang menyebabkan hati itu mengeras. Maka Nabi mencela dua suku Arab tadi, Rabi'ah dan Mudhar, dalam hadis ini bukan karena semata-mata sukunya, namun ada sebabnya, yaitu mereka adalah orang-orang yang terkenal, minimal di masa Nabi, terkenal asik sekali dengan urusan dunianya. Dunianya adalah urusan melihara unta. Nah, itu yang dikejar-kejar, itu yang dipikirkan, itu yang menguras tenaga, pikiran dan hati. An amri dinihim, sehingga nggak ngurusi agama, masa bodoh dengan agama, nggak mau tahu dengan masalah akhirat. Nah, itulah yang menyebabkan kerasnya hati. Kemudian di antara sebab kerasnya hati adalah at-tawassu'ul madhmumu fil mubahat,
terlalu berlebihan dalam hal yang mubah. Terlalu berlebihan dalam hal mubah dan berlebihan yang tercela. Berlebihan yang tercela dalam hal-hal yang mubah, hal-hal yang hukum dasarnya mubah, itu biasa disebut dengan sebutan fudul. Disebut dengan fudul. Nah, fudul ini mengeraskan hati. Fudul ini sebab kerasnya hati. Boleh jadi itu manakala hal-hal yang mubah itu dilakukan dan itu lebih dari kebutuhan. Makan yang berlebih, tidur yang berlebih, ngomong yang berlebih, gaul yang berlebih. Nah, ini hal-hal yang pada dasarnya mubah, namun kalau telah jadi fudul, jadi sebab kerasnya hati. Makan yang berlebihan, makan yang berlebihan sehingga kekenyangan, maka ini bisa menjadi sebab hati mengeras. Tidur berlebihan, tidur berlebihan, maka tidur melebihi dari semestinya. Semestinya tidur itu cukup dengan 8 jam. 8 jam untuk tidur untuk orang dewasa, maka lebih dari hal tersebut, malah kemudian mengikuti standar bayi, bayi tidurnya, bayi kalau tidurnya sebentar yang susah ibunya, ini baru sebentar sudah bangun, itu bikin orang tuanya, ibunya yang susah. Nah, ini kemudian kalau kemudian ada orang dewasa malah jam tidurnya standar jam tidur bayi, jadi 13 jam, 15 jam. Kalau itu pelakunya laki-laki, itu bikin susah istri, ini kok tidur, bikin tidur. Ini kok cuma tidur saja. Maka semestinya tidur itu sewajarnya, secukupnya, dan tidur yang berlebihan itu tidur yang dalam kadar yang banyak itu semestinya kalau tidak bayi orang sakit, kalau tidak pemalas, pilihannya 3 itu, bayi, anak kecil yang mestinya memang perlu banyak tidur, kemudian orang sakit perlu banyak istirahat untuk recovery tubuhnya, kalau tidak pemalas. Dan ini yang bikin kerasnya hati. Tidur itu sifat terpuji untuk manusia. Sifat terpuji untuk manusia. Tidak bisa tidur itu sakit. Maka tidur itu sifat terpuji untuk manusia. Namun tidak terpuji dalam semua keadaan. Tapi kalau tidur saat khutbah Jumat itu tidak terpuji. Itu tidak terpuji. Mainan kerikil yang cuma nggak dengar sekilas khutbah Jumat saja tercela, padahal cuma mainan kerikil, cuma mungkin sekilas begitu nggak dengar tadi khotibnya ngomong apa, itu tercela, faqat lagho, sia-sia. Maka gimana kalau baru muqaddimah kemudian terlap tidur dan baru bangun-bangun ketika iqomah, itu lebih mending dibandingkan mainan kerikil yang cuma sekilas tidak dengar, atau lebih parah, tentu lebih parah, tentu lebih parah, sehingga tidur ketika khutbah Jumat itu satu hal yang bukan terpuji. Tidur itu untuk manusia terpuji, karena
namun menjadi tercela dalam beberapa keadaan. Maka diantaranya adalah tidur saat khutbah Jumat. Bahkan sebagian orang ketika datang ke masjid untuk sholat Jumat itu sengaja ngambil posisi yang enak untuk tidur. Pas di pojokan, ini tembok, udah pas sekali itu. Tinggal kepala disandarkan sebentar, itu terus lelap, blas. Gitu. Maka ini satu hal yang wajib disadari bahasanya tidur itu lebih jelek daripada mainan kerikil yang Nabi cela. Demikian juga di antara tidur yang tercela itu adalah tidur saat pengajian. Tidur saat pengajian itu bukan tidur yang terpuji, itu tidur yang tercela. Sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikutip oleh Ibnu Muflih di kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwasanya an-nu'asu indal mau'izati minasyaitani. Ngantuk, ini baru ngantuk Pak, ini belum tidur, ini apalagi lelap tidur sampai ngorok pas pengajian. Beliau katakan an-nu'asu ngantuk indal mau'izati ketika diberi nasihat. Ngantuk pas diberi nasihat itu minasyaitan, itu godaan setan supaya enggak dengar nasihat. Maka di antara strategi setan untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan manusia ketika sedang diberi nasihat, maka gimana supaya nasihat tidak kedengeran? Caranya dibikin ngantuk, caranya dibikin ngantuk. Ini trik setan, Pak. Ini strategi setan untuk menjauhkan orang dari kebaikan. Maka beliau katakan an-nu'asu indal mau'izati, rasa kantuk ketika diberi nasihat. Itu bukan sakinah majelis ilmu, Pak, ya. Itu bukan sakinah majelis ilmu. Oh, kan saat majelis ilmu turun sakinah. Nah, sakinahnya masuk majelis ilmu ngantuk, tidur lelap. Bukan itu. Ngantuk yang sakinah itu, ngantuk yang statusnya sakinah itu di Al-Quran ngantuk pada saat ketakutan. Ngantuk pada saat ketakutan itu yang disebut sakinah. Ngantuk saat perang itu sakinah. Saat perang, di antara nikmat yang Allah berikan kepada para mujahidin, orang yang berjihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, saat tegang, saat ini malah ngantuk sesaat. Sesaat ngantuk. Sehingga boleh jadi 5 menit itu tidak sadar karena tertidur. Dan bangun melek. Kalau naik mobil tertidur sesaat bahaya, Pak. Meleset sedikit sudah nabrak ini, Pak, macam-macam. Tapi kalau saat perang itu di antara nikmat yang Allah berikan dalam jihad yang Allah ridhai, itu saat perang malah Allah buat terlelap tidur sesaat. Yang itu di Al-Quran disebut sakinah, disebut ketenangan. Ngantuk sakinah itu ngantuk saat ketakutan. Teorinya orang perang takut itu tidak bisa tidur, karena tidur ngantuk sama takut itu kontrasnya. Orang ketakutan itu tidak bisa tidur, tidak bisa tidur, melek itu karena ketakutan. Tidak bisa, hatinya tidak nyaman. Nah, saat ketakutan dalam keadaan perang malah bisa terlelap tidur sesaat. Nah, itu sakinah. Nah, itu di Al-Quran disebut dengan sakinah yang Allah turunkan kepada para mujahidin, orang-orang yang berjihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ngomong yang berlebihan, fudul dalam berbicara
itu mengeraskan hati. Semestinya seorang muslim itu ngomong secukupnya, ngomong seperlunya. Demikian juga di antara yang bikin keras hati itu adalah fudulul mukhalatah, adalah gaul yang berlebihan. Gaul yang berlebihan itu menyebabkan manusia itu tidak produktif. Tidak produktif. Orang yang produktif itu gaulnya secukupnya. Orang yang sukses belajar itu bukan orang yang terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak gaul, terlalu banyak ngobrol, lanjut ngobrol lagi, pindah ngobrol lagi, nggak belajar. Itu bisa dipastikan sering-sering hasilnya adalah gagal belajar. Demikian juga orang itu produktif itu kalau membatasi pergaulan. Dia bisa berkarya, dia bisa melakukan banyak hal. Para penulis buku itu tidak kemudian terlalu banyak gaul. Kalau dia terlalu banyak gaul, tidak nulis-nulis. Tidak nulis-nulis. Dapatnya ngobrol-ngobrol terus. Maka mereka bisa produktif, berkarya. Itu karena membatasi diri. Dengan secukupnya. Dengan secukupnya saja. Oleh karena itu secara tegas disampaikan bahasanya di antara hal yang mengeraskan hati adalah kasratul mukhalatah, gaul yang overdosis, berlebihan gaul. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan inna fudulal mukhalatati yada'ul udal. Gaul berlebihan di dunia nyata ataupun di dunia maya, mau ngobrol dunia maya, mau ngobrol dunia nyata, gaul berlebihan itu kata Ibnul Qayyim adalah ada'ul udal, penyakit gawat. Labelnya tidak hanya penyakit, label dari Ibnul Qayyim, gaul berlebihan itu bukan hanya penyakit, namun penyakit gawat. Al-jalibu likulli syarrin. Masya Allah labelnya. Gaul berlebihan itulah yang mendatangkan semua kejelekan. Penyakit gawat artinya obatnya sulit. Orang itu kalau hobi kata orang majlas, hobi gaul, hobi ngobrol, itu obatnya sulit. Ini obatnya sulit sekali. Cara untuk berhenti itu sulit. Namanya aja penyakit gawat. Ini obatnya tidak biasa, dosis-dosis ringan, nggak mempan. Nasihat itu ya tidak mempan. Karena ini penyakit gawat, penyakit sulit. Sudah penyakit sulit, mendatangkan segala kejelekan. Wa kam salabat al-mukhalatatu wal mu'asaratu min ni'matin. Betapa banyak gaul itu menghilangkan banyak kenikmatan. Nikmat waktu, nikmat belajar, nikmat macam-macam itu hilang gara-gara gaul, apalagi salah gaul. Ya, maka itulah bahaya. Dan kalau penjelasan yang lainnya menyampaikan atau ini cukup penjelasan Ibnul Qayyim, dia mengatakan fafudulul mukhalatah fafudulul mukhalatah, maka gaul yang berlebihan, ngobrol yang gemar, hobi ngobrol secara berlebihan, fihi khosaratud dunya wal akhirah, kata Ibnul Qayyim. Gaul berlebihan, kesana kemari dengan teman berlebihan, ngobrol berlebihan, acara ngopi yang kemudian keseringan, bolak-balik ngopi lagi.
cara kongko berlebihan. Ini kongko pindah sana kongko mana lagi kongko. Itu fihi khosaratu dunya wal akhirah. Kerugian dunia dan akhirat. Banyak suami itu tidak tanggung jawab, nggak nafkahi anak dan istri. Sibuknya apa Pak? Sibuk ngobrol di kedai kopi. Ya cuma kemudian nganggur saja. Nganggur saja. Apa itu? Ya cuma ya karena ngobrol. Itu kemudian anak istri tidak dipikirkan. Kemudian tidak mau kerja. Kenapa penyakit apa? Karena penyakit ngobrol. Maka fudulul mukhalatah, gaul berlebihan itu kerugian dunia dan akhirat. Kerugian dunia itu contohnya, kerugian akhirat ya karena terlalu gaul yang berlebihan, maka kita tidak punya waktu untuk baca Quran, waktu untuk kemudian beribadah. Sebagian lebih pilih ngobrol daripada sholat sunnah, asik ngobrol daripada sholat duha dan seterusnya. Wa inna ma yanbaghi lil abdi ayakhudha minal mukhalatati bi miqdaril hajati. Namun bukan berarti seorang muslim itu tidak boleh gaul, namun sepatutnya membatasi diri. Sepatutnya seorang muslim itu membatasi diri dalam gaul sesuai dengan kadar kebutuhan. Ya, tidak bersosialisasi, tidak bermasyarakat, jelek. Satu hal yang jelek, nggak kenal tetangga, nggak kenal sama teman, nggak kenal sama kerabat, itu satu hal yang buruk. Namun waktu habis untuk ngobrol dengan tetangga, ini pindah ngobrol dengan teman, ini pindah ngobrol lagi dengan siapa lagi, sampai kerja tidak mau, ibadah malas, ilmu tidak bertambah, duit juga tidak tambah, malah kurang untuk beli kopi, beli teh, beli ini, teman ngobrol. Anak istri gak terurus gara-gara ngobrol, gara-gara gaul. Ini penyakit, ini kerugian dunia dan akhirat. Ya, demikian tadi agak terlalu melebar ya. Kemudian kembali kepada hadis yang kita bahas. Yang pertama adalah hati yang tidak khusyuk. Yang kemudian yang kedua adalah doa yang tidak didengar. Itu maksudnya doa yang tidak dikabulkan dan doa yang tidak teranggap seakan-akan tidak terdengar. Dan doa itu adalah doa yang tidak Allah ijabahi, tidak Allah kabulkan, bisa saja disebabkan karena berdoa dengan sesuatu yang Allah benci. Doa yang isinya dan permintaannya adalah dosa. Atau kemudian dikarenakan doa tersebut tidaklah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa. Dan di antara syarat utama terkabulnya doa adalah harta yang haram yang ada atau di antara syarat terkabulnya doa adalah harta halal yang ada bersama kita. Dan di antara faktor utama yang mencegah terkabulnya doa adalah harta haram. Sebagaimana dalam salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, Nabi ceritakan, tsumma dzakara rajula yutilu safara, dan Nabi cerita ada orang yang melakukan perjalanan jauh, as'asa aghbara, ini rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, yamudu yadaihi ila samai, dia menengadahkan kedua telapak tangannya ke arah langit, wa yaqulu ya rabbi, dan berdoa wahai Rabbku. Namun Nabi katakan wa mat'amuhum haram, namun makanannya haram, wa masrabu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan yang masuk ke dalam badannya, yang menjadi asupannya adalah hal yang haram.
fa anna yustajabulah, maka bagaimanakah Allah kabulkan? Maka orang yang ada pada dirinya 4 sebab terkabulnya doa. Musafir itu sebab terkabulnya doa. Dan penampilan sederhana itu sebab terkabulnya doa. Kemudian menengadahkan tangan itu sebab terkabulnya doa. Kemudian tawasul dengan rububiyah Allah itu sebab terkabulnya doa. Oleh karena itu mayoritas doa Al-Quran itu Rabbi atau Rabbana. Allahumma itu sedikit di Al-Quran, 1 atau 2 doa saja. Yang lainnya Rabbi, Rabbana. Karena tawasul dengan rububiyah Allah, tawasul dengan rububiyah Allah adalah sebab terkabulnya doa. 4 sebab terkabulnya doa ini itu mejen mbak, gara-gara hal yang kelima, yaitu ternyata yang melingkupi dirinya adalah hal-hal yang haram. Maka doa itu tidak diterima disebabkan harta haram. Padahal doa itu mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ibadah yang paling top, ibadah yang paling utama itu doa. Meskipun demikian, gara-gara harta haram, ibadah ini tertolak. Maka bagaimanakah dengan ibadah-ibadah yang lain? Oleh karena itu disampaikan di Matan Zubat fikih Syafi'iyah bahwasanya syarat terkabulnya, syarat diterimanya amal itu 3. Di fikih Syafi'iyah Matan Zubat itu syarat diterimanya amal itu 3. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga halalnya harta. Halalnya harta. Maka ketika harta itu harta yang haram, harta yang ada pada seseorang itu harta yang haram, amalnya itu tidak diterima. Amalnya adalah amal yang tidak diterima, sebagaimana beribadah tidak ikhlas, sebagaimana beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harta yang haram itu menyebabkan tertolaknya semua amal ibadah. Sah, namun tidak ada pahalanya. Sah, namun tidak ada pahalanya jika harta yang ada pada seseorang itu harta yang haram. Sisi pendalilannya, doa tidak diterima, tidak ada manfaatnya. Padahal doa adalah ibadah yang paling top. Maka gimana dengan ibadah-ibadah yang levelnya di bawahnya? Maka lebih-lebih lagi. Maka lebih-lebih lagi untuk tidak diterima. Oleh karena itu Al-Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala menyampaikan bahwasanya Sunni seorang ahlu sunnah sejati. Parameter ahlu sunnah di zamannya Fudail bin Iyad itu parameternya bukan kemudian berjenggot, itu ahlu sunnah macam-macam. Enggak. Namun beliau katakan bahasanya ahlu sunnah adalah orang yang mengetahui apa yang masuk ke dalam mulutnya halal ataukah haram. Halal ataukah haram. Sehingga parameter ahlu sunnah di zamannya Fudail bin Iyad itu orang yang hati-hati dengan harta. Hati-hati dengan harta. Bukan kemudian seenaknya dengan harta orang. Pinjam namun pinjam duit namun serap kembalikan. Seakan-akan seenaknya dengan harta milik orang lain, seakan-akan halal-halal saja. Utang namun sulit bayar, diganti afwan ya akhi, dibayar pakai itu.
Enggak ada kemudian rasa takut dengan ini hak orang lain, ini tidak halal bagi dirinya. Tolak ukur Ahlussunnah di zamannya Fudail Al-Fudail bin Iyad adalah orang yang demikian takut kemasukan harta haram, sehingga Ahlussunnah Sunni adalah orang yang mengetahui apa yang masuk di mulutnya itu halal ataukah haram. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang ketiga adalah wa min nasfin la tashba'. Di antara hal yang jelek adalah jiwa yang tidak pernah puas. Maksudnya adalah jiwa yang tidak merasa qanaah dengan pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah puas. Tidak pernah puas untuk mengumpulkan harta dan harta. Dan di antara sebab kenapa orang itu tidak merasa puas, di antara sebabnya adalah karena harta yang didapatkan itu tidak berkah. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Muslim atau bahkan Bukhari dan Muslim, Nabi katakan bahasanya ketika harta itu tidak berkah, kata Nabi, kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Ketika harta itu tidak berkah, kalladzi ya'kulu wa la yashba', maka orangnya itu seperti orang yang makan namun tidak kenyang-kenyang. Maka harta, di antara tanda harta itu harta yang tidak berkah, itu tidak membuat orangnya merasa cukup. Kurang terus, masih susah, hidup saya ngenes, saya penuh derita, padahal sudah berlimpah harta. Itu tidak bisa melihat dirinya itu kaya. Maka di hadis yang lain Nabi katakan, bahasanya orang yang tidak puas itu, yang tidak pernah puas itu, Allah letakkan kefakiran di antara dua matanya. Allah letakkan kefakiran di antara dua matanya. Jadi kacamata yang dia pakai itu kacamata miskin. Dia lihat mobilnya, wah, mobil saya tidak bagus, jelek. Dia lihat rumahnya, aduh rumah saya itu memprihatinkan. Padahal itu sudah bagus, sudah mewah, tapi tidak kelihatan di matanya. Tidak kelihatan di matanya kalau ini sudah mewah, ini sudah bagus, itu tidak kelihatan. Kenapa? Kata Nabi, karena Allah letakkan kefakiran di antara dua matanya. Karena kacamatanya adalah kacamata kurang, kacamata susah, kacamata miskin. Itu kacamata yang dipakai. Sehingga kurang terus. Ya, kemudian dan Nabi SAW untuk kemudian qanaah, Nabi sampaikan di antara kiat supaya kita menjadi orang yang qanaah adalah melihat orang yang lebih rendah dalam masalah dunia, ya, dan bukan melihat orang yang lebih atas. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW menyampaikan, ungduru ila man dunakum wa la tangduru ila man faqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Dalam masalah dunia, lihatlah dengan yang lebih rendah, jangan lihat orang yang lebih tinggi. Dengan itu kalian akan tidak akan menganggap remeh dan kecil sedikit nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Kalau orang itu bisa melihat dengan yang lebih rendah, kita akan lihat bahwa nikmat Allah itu banyak, nikmat Allah itu berlimpah. Kita itu kaya. Kalau kita lihat yang lebih rendah, kita akan bisa mengatakan nikmat Allah itu banyak sekali pada diri kita. Kita itu kaya raya, tidak miskin, tidak susah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah min ilmin la yanfa', dan ilmu yang tidak bermanfaat. Itulah yang ilmu yang tidak membuahkan amal. Itulah ilmu yang tidak diajarkan, cuma disimpan untuk diri sendiri. Dan itulah
ilmu yang la yuhadzibul akhlaqa wal a'mala wal aqwala. Ilmu yang kemudian tidak membawa perubahan akhlak, amal, ya, ucapan dan perbuatan. Maka ilmu yang bermanfaat itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, ilmu itu membuahkan amal, menyebabkan orangnya sibuk beramal dan bukan sibuk berdebat, sibuk ribut, bikin ribut dengan orang, bukan. Tapi ilmu tadi itu membuahkan kesibukan untuk beramal. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disebarkan kepada yang lainnya. Tidak hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Dan ilmu yang bermanfaat itu mengubah akhlak, mengubah perilaku, mengubah tutur kata. Maka orang dulu orangnya kasar, setelah banyak belajar, banyak ngaji, orangnya jadi lembut. Sikap orang yang kemudian tidak tahu sopan santun, tidak tahu perilakunya kemudian kasar, setelah banyak ngaji, banyak belajar, perilakunya berubah. Menjadi orang yang kalem, orang yang penuh adab. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau dengan tambah berilmu kok tambah kasar, tambah ceplos-ceplos yang nyelekit, kok semakin kenceng bikin orang sakit hati, itu semakin semangat, jedar-jedir, yang penting puas. Meskipun orang sakit hati, orang kemudian menderita batin karena ucapannya, tutur katanya, maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Maka boleh jadi orang itu pintar namun ilmunya tidak manfaat ketika ilmunya itu tidak mengubah perilakunya, tidak mengubah sikap dan tutur katanya. Dan ilmu yang bermanfaat itu yang ilmu yang ketika baru belajar tidak lama itu sudah jadi tambah kalem, tambah anteng, tidak banyak berbicara kecuali yang perlu, sikapnya tambah sopan, tambah penuh adab. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya, demikian yang kita kaji dan kita pelajari kesempatan pagi hari ini. Apabila ada perbedaan pendapat semisal sholat 2 rakaat bentuk duduk tasahud akhirnya tawarruk atau iftiras, apakah kita boleh mengamalkan keduanya dikarenakan dua pendapat ini ada dalilnya? Maka tergantung kita, tergantung posisi kita. Yang pertama, jika kita adalah orang yang punya kemampuan untuk melakukan telaah, maka silahkan ditelaah dua pendapat ini dan alasannya masing-masing. Setelah itu silahkan amalkan apa yang jadi kesimpulan dan dari hasil telaah tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita adalah orang yang bingungan, cirinya ketika mendapatkan penjelasan dari pendapat tawarruk, maka kita akan komentar, alasannya kuat ini. Setelah itu mendengarkan dan menyimak yang iftiros, mantap juga ini. Kesimpulannya bingung saya. Ini levelnya level bingungan. Maka kalau levelnya level bingungan, maka cara beramalnya adalah praktis saja. Ikuti guru ngajimu. Ikuti guru ngajimu. Kalau ngaji fikih sama siapa? Ngaji fikih itu jangan ganti-ganti. Nanti setiap ustadz itu tajwidnya beda-beda. Nanti pilihan pendapatnya beda-beda. Udah, ngaji fikih sama siapa, ikuti gurumu. Nanti sampai kemudian setelah tambah lama belajar dari level bingungan sampai bisa kemudian naik menjadi level
bisa melakukan telaah sendiri, maka nanti silakan beramal dengan hasil telaah. Dan untuk orang yang kemudian melakukan bisa kemudian berpendapat dengan hasil telaah, itu pun nanti dalam masalah ini hendaknya memperhatikan sikon dalam beramal, dalam memperhatikan sikon dalam beramal. Ketika dia berada di satu masjid yang masjid tersebut jamaahnya atau masyarakatnya itu kadar toleransinya itu rendah, nanti kalau apalagi jadi imam, nanti kalau duduknya kemudian tidak umum, nanti itu nanti akan jadi dikasih label-label tertentu yang tidak ngenai, ya. Nanti kemudian padahal kita orang baru, ya, nanti akan menimbulkan jarak antara kita dengan masyarakat. Maka boleh jadi seorang itu pada dasarnya milih iftiras, ya, tapi lingkungannya masyarakatnya itu, ya, kalau kemudian sholat subuh kok iftiras, ini labelnya sudah label yang negatif-negatif, itu pasti, itu jangan-jangan, itu begini, ya. Maka iftiras atau kata waro itu itu afdoliyah. Itu babnya bab mana yang paling afdol. Semuanya sah. Semuanya sah, mau iftiras boleh, mau iftiras ya sah, mau tawaruk juga sah. Mana yang paling afdol? Nah, ini ada perbedaan dalam masalah ini. Maka ketika kita berkeyakinan ini afdol, namun ketika mengambil afdol itu menimbulkan jarak antara kita dengan masyarakat, maka maslahat mengambil hati masyarakat lebih didahulukan daripada mempertahankan keyakinan afdol dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, masalah ini juga harus kemudian melihat sikon. Kalau orang itu berada dalam sopnya itu padat, sopnya itu padat, dan dia berkeyakinan yang betul iftiras. Tapi iftiras itu ngambil space yang lebih lebar. Tapi dia tahu, maksud saya, dia misalnya berkeyakinan afdolnya tawaruk, tapi tawaruk itu akan mengambil space yang lebih lebar daripada iftiras. Itu space-nya perlu space orang yang lebih lebar dibandingkan iftiras lebih sempit. Ya, ketika ini yakinnya mantapnya tawaruk, tapi kalau tawaruk itu karena ini sopnya itu penuh, kalau tawaruk itu berarti genjat sebelahnya, berarti mendesak sebelahnya. Maka hendaknya longgar di kondisi semacam ini. Siapa yang berkeyakinan yang afdal itu tawaruk, asalnya dia berkeyakinan yang afdal itu tawaruk, dalam kondisi ini yang afdal bagi dia adalah tidak tawaruk. Karena tawaruk itu nyakiti sebelahnya, dipepet, pokoknya saya harus tawaruk, gitu. Terus sebelahnya jadinya kepencet, Pak. Jadi tidak nyaman, tidak enak duduknya. Maka dalam kondisi ini, khusus dalam kondisi ini, yang afdol bagi dia adalah iftiras, supaya tidak menyakiti sebelahnya. Dan tadi untuk sedekah sholat nemeni orang yang belum sholat boleh. Apakah boleh jadi imam? Jawabannya boleh. Bisa jadi imam, bisa jadi makmum. Ringkasan tentang 4 keburukan yang semestinya kita khawatirkan dan kita takutkan adalah: yang pertama, hati yang tidak khusyuk, itulah hati yang keras. Kemudian yang kedua, doa yang tidak didengar, doa yang tidak dikabulkan. Yang ketiga adalah jiwa yang tidak pernah merasa puas, tidak qanaah. Kemudian yang keempat, ilmu yang tidak bermanfaat.
Ada pertanyaan tentang masalah kripto. Pada dasarnya saya belum terlalu mendalami masalah kripto. Namun sekilas yang saya lihat atau kemudian yang saya bisa simpulkan, kripto itu ada dua macam. Kripto sebagai aset, dan nampaknya itu tidak diperdebatkan di tempat kita. Kripto sebagai aset, itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, kripto sebagai uang, sebagai alat tukar pembayaran. Nah ini ada perdebatan tentang kalau kripto itu sebagai uang, sebagai alat tukar pembayaran. Intinya kripto itu uang perjuangan. Nah, kalau ada partai perjuangan, maka ini ada temannya, ini ada uang perjuangan, sedang diperjuangkan oleh para penggemarnya untuk diakui oleh masyarakat sebagai uang yang sah. Nah, maka ada perselisihan, dan tentu kita mengetahui bahasanya ada yang namanya harta yang subhat, ada yang halal yang jelas halalnya, ada yang haram yang jelas haramnya, dan ada yang subhat. Dan subhat, harta subhat itu intinya dua. Harta subhat itu intinya dua. Tergantung harta subhat bagi orang awam yang gampang bingungan, atau kemudian harta subhat bagi orang yang berilmu. Harta subhat untuk orang yang awam, yang mudah untuk bingungan, adalah perbedaan pendapat di antara orang yang berilmu. Perbedaan pendapat di antara orang yang berilmu itu jadi ini bilang ini, ada yang bilang halal, ini yang bilang haram. Itu subhat, harta subhat untuk orang awam. Kemudian harta subhat untuk orang yang berilmu adalah ta'arudul adillah. Ini adalah pertentangan dalil. Ini ada dalil-dalil yang kalau ditimbang begini-begini halal, ditimbang begini-begini haram, terus gimana jadinya? Masih pusing, masih pusing. Nah ini harta subhat untuk orang yang berilmu. Maka kalau kemudian untuk orang yang misalnya kemudian kita berposisi sebagai orang yang awam, ini ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ini harta subhat untuk kita. Wa man ittaqa subhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Maka siapa yang hati-hati dengan subhat, itulah orang yang menyelamatkan agamanya, takwanya, dan kehormatan dan nama baiknya. Maka yang minimal kalau merasa ini subhat, masih belum ada kemantapan, dalam keadaan orang yang berilmu berselisih pendapat, maka silahkan dan disarankan untuk menjauhinya. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan yang dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.